Kembali kepada Chen Fei dan Yue Sir, keduanya menatap giok yang terletak di kaki mereka. Chen Fei sama bingungnya, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, sementara para murid lainnya resort ke segala macam taktik gila, bahkan terjun dari tebing untuk merebut giok. Giok itu langsung mengalir menuju kaki Chen. Melihat semua giok itu, Chen Fei berkeringat dingin, berpikir bahwa ia harus tetap tenang dan mencari tahu apa yang sedang terjadi agar tidak terjadi peningkatan kekuatan secara tiba-tiba. Ia berbalik untuk bertanya pada Yuani, "Hei, apa kamu punya petunjuk tentang benda ini?" Mendengar itu, Yuani berpikir, apa-apaan ini? Bukankah ini nenek moyang semua iblis? Nenek moyang Wanmo, bagaimana dia tidak tahu? Pasti ada sesuatu yang licik. Atau mungkin hanya memastikan apakah aku masih berguna. Lalu ia mulai menggambar formasi di udara, tahu bahwa Chen menangkap isyarat bahwa dirinya masih memiliki kegunaan. Ia menjelaskan, ini adalah formasi pengumpulan roh. Dapat mengubah energi roh menjadi kekuatan roh. Sekte kita juga memiliki versi yang lebih kecil. Serius, apa-apaan ini? Sekelompok berpura-pura baik, berpura-pura dalam berlatih kebajikan di luar, tetapi di dalam mereka syarat dengan hal-hal yang tidak baik. Mendengar itu, Chen teringat saat pertama kali tiba di Swordsak. Jika dibandingkan dengan yang glamor, ini hanyalah hal sepele. Kemudian, Yuani melanjutkan, di dalam alam rahasia, ada formasi serupa yang mengarahkan giok kepada para murid. Ketika giok jatuh ke dalam mulut gunung berapi, ia akan kembali ke Lintaun, dan murid yang mendapatkannya akan mendapatkan imbalan. Mendengar itu, Chen berpikir, tunggu dulu. Bukankah ini hanya menukarkan uang? Jika kita terus-menerus melempar giok, apa kita akan menerima imbalan tanpa batas? Yuani menggelengkan kepala dan berkata, fondasi jiwa para murid pemula masih goyang. Mereka tidak mampu menyerap terlalu banyak. Jika dipaksa, mereka akan pecah dan mati. Kami praktis berada tepat di bawah Lintaun sekarang. Dari pengalaman saya, pasti ada menara pertahanan di luar kota. Sentuh menara itu, dan kamu akan hancur. Saat Yuani menjelaskan semua ini, lava mulai menggelembung dengan gila. Chen segera bertanya, apakah ini akibat ketidakstabilan sekte? Yuani melihat sekeliling dan berkata bahwa itu adalah tanda gempa besar, tanda runtuh. Kita harus pergi segera. Itu adalah jalan utama keluar dari sini. Chen menggenggam tangan Yue Sir dan berkata, ikuti aku. Kemudian, ia menyeretnya langsung ke aliran lava dan bam. Lalu pemandangan beralih ke puncak gunung berapi. Kakek Guang baru saja tiba, melihat keduanya masih menyerap energi roh dan berkata, kalian berdua telah mencapai surga ke-10 dari alam manusia, hampir siap untuk berkembang dan menjadi murid resmi Sekte Pedang. Zhuo Yuan dan Fang Qingsu sangat terkejut, mereka menyapa Elder dengan hormat, tetapi kakek Guang segera menyebut mereka sebagai MVP dari ujian ini. Zhuo Yuan menggaruk kepala, MVP. Apa itu? Kakek Guang menjawab, Chen Fei masih belum tiba. Masih ada satu giok terakhir. Sepertinya dia gagal. Mendengar itu, Zhuo Yuan tersenyum lebar, berpikir, ya, tidak peduli apapun, kali ini aku lebih baik dari Chen. Saatnya berbangga. Tapi Fan Xingsu berpikir, Chen Fei selalu berkata, tanpa usaha, tidak ada kesuksesan. Tentunya tidak sesederhana itu, pasti ada kejutan. Mendengar itu, Zhuo Yuan panik. Kejutan? Kejutan apa? Saat itulah, suara ledakan dahsyat bergema dari mulut gunung berapi. Kakek Guang dengan cepat menenangkan para murid yang panik dan menyiapkan harta sihir defensif. Namun, ia sangat terkejut karena formasi gunung yang solid masih normal. Ia tidak mengerti mengapa gunung berapi bertindak aneh seperti itu. Tiba-tiba, ia melihat dua sosok gelap melesat ke puncak gunung. Ketika ia menyadari bahwa itu adalah Chen, mata kakek Guang melotot. Chen melesat, wajahnya terdesak, dan membentur tepat pada harta sihir kakek Guang. Melihat itu, kakek Guang hanya menggelengkan kepala dan menarik kembali harta sihirnya. Chen jatuh ke tanah dengan suara keras. Dan pada saat yang sama, gunung berapi itu secara perlahan stabil, tetapi tumpukan giok mulai turun dari langit. Melihat ini, Fan Xingsu bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, bro, dari mana kamu mendapatkan giok sebanyak itu? Pada saat ini, Dui berpikir, sialan, mengapa pintu keluar tepat di mulut gunung berapi? Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa aku sebenarnya melewati seluruh ujian hanya untuk menyelamatkan seorang gadis kultivator iblis? Kakek Guang berjalan mendekat dan bertanya langsung, aku tidak melihatmu dimanapun selama ujian biasa. Sekarang tiba-tiba muncul dengan ratusan giok. Ceritakan padaku, apa yang kau lakukan? Namun, jawaban Chen membuat semua orang terdiam. Oh, aku hanya berjalan-jalan. Tidak ingin terlalu kuat agar para murid lainnya merasa buruk. Fan Xingsu dan Zhuo Yuan hampir meledak karena kemarahan. Mereka begitu kesal hingga bisa mati.
Karakter utama ini benar-benar malang, seluruh dunia menentangnya hanya karena ia memiliki sistem yang baru akan terbuka di kehidupan selanjutnya. Tapi entah bagaimana ia selalu selamat dan bahkan mendapatkan peningkatan kultivasi yang gila. Baru saja, Chen terbang keluar dari mulut gunung berapi membawa lebih dari 200 giok. Meskipun ia berkata bahwa ia hanya berjalan-jalan, tidak mungkin kakek Guang percaya itu. Berjalan dan memicu formasi, membawa ratusan giok dan menjawab dengan kata-kata yang merendah. Jelas bukan karena ia tidak ingin kuat, tetapi karena ia belum cukup kuat. Kakek Guang berkata, kamu pasti tahu lokasi formasi, ingin menyerap semua 200 giok itu untuk dirimu sendiri. Rencanamu benar-benar brilian, kamu bahkan telah memikirkan jalur pelarian terlebih dahulu. Mendengar itu, otak Chen benar-benar kacau. Aku hanya ingin bersantai, mengapa semua orang terus salah paham terhadapku? Saat itu, Yuani yang khawatir bahwa Chen mungkin akan membocorkan rahasianya, dengan cepat berkata, saudara senior, bukankah kakak terlalu berpikir berlebihan? Bukankah aku ikut bersamanya? Melihat itu, Chen menimpali, ya, benar. Aku berkencan dengannya, tidak berniat untuk menyerap energi roh sama sekali. Tetapi deduksi kakek Guang bahkan lebih jauh. Kamu bahkan sudah memikirkan jalur pelarian sebelumnya. Rencanamu benar-benar cerdik. Mendengar itu, Chen Fei hanya bisa menghela napas. Kakek Guang melanjutkan, setelah semua giok diambil, kamu muncul tepat pada waktunya, memastikan tidak ada yang akan bersaing dan memaksimalkan jumlah giok yang bisa kamu dapatkan. Jika kamu tidak merencanakannya sebelumnya, bagaimana mungkin kamu bisa menangkap waktu dengan begitu sempurna? Mendengar analisis kakek Guang, Fu Ningxu dan Zuo Yuhan semakin mengagumi Chen Fei. Tetapi kakek Guang melanjutkan deduksinya. Selain itu, kamu telah berhasil mengolah botol Taishu, kekuatan jiwamu telah mencapai tingkat menengah dari realem Dharma, cukup untuk menahan lebih dari 200 giok. Meskipun Chen Fei sangat ingin membantah penjelasan kakek Guang, orang tua itu tidak akan menyerah begitu saja. Karena Chen tidak dapat mengolah jiwanya, satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat adalah dengan menganiaya pikirannya. Chen pasti telah sangat menyiksa diri untuk mencapai tingkat ini. Tidak diragukan lagi, Dui teringat hampir mati di dalam gua itu, mungkin saat itulah. Bahkan para tetua pun mengira ia telah merencanakan semuanya jauh-jauh hari. Bahkan Yuani mengira ia telah merencanakan jalur pelariannya ketika ia menyelamatkannya. Salah satu tetua ikut menyela, Chen, cepat ambil gioknya untuk melewati level atau kamu akan terlambat. Meskipun Chen Fei menyangkal, semua orang terpikat oleh analisis Guangla dan tidak mempercayainya. Kakek Lao dengan tenang berkata, jangan ragu-ragu. Aku akan membeli waktumu. Chen Fei merasa seluruh dunia menentangnya. Mengapa sulit sekali untuk mati? Akhirnya, ia harus bersiap untuk melewati level. Kakek Guang bahkan memberinya satu giok lagi ketika Chen melempar semua giok ke dalam mulut gunung berapi. Ini memicu gemuruh yang mengguncang bumi. Semua orang panik, mengira sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Tiba-tiba, aliran energi spiritual berwarna hijau meledak dari mulut gunung berapi dan terpecah menjadi bola-bola energi. Bola-bola energi itu meluncur ke arah Chen Fei, membuatnya menggelembung seperti balon sekali lagi. Ini adalah yang kedua kalinya. Yang pertama terjadi selama ujian. Mata Chen terbalik dan ia bergumam, kali ini, aku benar-benar tidak akan selamat. Ketika situasi kritis, kakek Lao bergegas mendekat dan menggunakan serangan mematikan yang sudah berusia 1000 tahun pada titik vital Chen Fei. Chen cepat berteriak, berhenti. Namun, bagaimana mungkin kakek Lao meninggalkan orang yang sekarat? Ia berkata, menahan rasa sakit ini bukanlah apa-apa. Bertahanlah. Lalu ia memfokuskan energinya dan meledakkan gelombang sihir ke Chen Fei, membuka meridiannya. Semua orang terkejut dengan gerakan ini. Di tempat Chen, asap mengepul akibat dampak sihir tersebut. Ketika asap itu memudar, Chen masih berdiri di sana, sangat terkejut. Para tetua panik berseru. Dia melewati realem manusia dan langsung menuju realem Dharma. Ekspresi Chen Fei kosong. Otaknya hanya dipenuhi satu pikiran, sial. Aku bertahan lagi. Jika seorang gadis mengatakan padamu, selamatkan aku dan aku akan memberimu seluruh tubuhku, apakah kamu akan menyelamatkannya? Meskipun ia tidak mempercayai apa yang dikatakan Yuani, Chen Fei tetap memutuskan untuk menyelamatkannya berdasarkan prinsip bahwa menyelamatkan nyawa lebih berharga daripada membangun 7 pagoda. Chen hanya ingin mati, berharap gejolak ini akan membunuhnya agar ia bisa respawn, membuka sistem, dan menjadi seorang bijak besar. Maka, ia pun berkata kepada Yuani, meski kultivasiku telah mencapai realem Dharma, kamu tetap harus memenuhi janjimu. Baik, mendengar ini, Yuani berpikir bahwa Chen Fei menginginkan darahnya yang langka untuk meningkatkan kekuatannya.
Namun, ia segera menyadari bahwa itu tidak masuk akal. Chen Fei sudah berada di realem Dharma. Ia tidak membutuhkan darahnya lagi. Lalu mengapa ia mengatakannya? Sementara itu, Chen Fei sedang dalam perjalanan untuk menemukan Kaisuli karena dia berjanji tidak akan membunuhnya lagi setelah ia menyelamatkan Yuani. Rencananya Chen Fei hancur. Sekarang ia hanya bisa mengandalkan Kaisuli, berharap temperamennya yang eratik dengan cepat akan menghabisinya. Begitu ia melihat Chen Fei, Kaisuli bergegas menyerang, berteriak, "Di alam rahasia, mengapa kamu tidak membiarkanku membunuh mata-mata itu? Dia adalah mata-mata yang ingin menyakitimu. Mengapa kamu menghentikanku untuk membunuhnya? Apakah kamu berdua menipuku?" Chen terkejut, berpikir, jika aku berkata aku ingin mata-mata itu membunuhku, semua orang akan menganggap aku berbohong. Namun, beruntungnya, Kaisuli marah. Dia mungkin akan segera menghabisinya. Justru ketika ia akan menjelaskan, Kaisuli bertanya dengan heran, "Mengapa tiba-tiba kultivasimu mencapai realem Dharma?" Chen Fei tersenyum canggung dan berkata, "Karena aku mendapatkan banyak giok di akhir. Hadiahnya terlalu besar, jadi kultivasiku melonjak tiba-tiba. Aku tidak bisa menghentikannya." Kaisuli sangat senang. Hanya dengan peningkatan kultivasi, ia bisa melakukan teknik penggantian padanya dan melarikan diri dari situasi canggung ini. Melihat senyum aneh Kaisuli, Chen Fei bertanya, "Senior, kenapa kamu tersenyum? Mari kita lanjutkan pembicaraan tentang apa yang terjadi di alam rahasia." Namun, Kaisuli memeluknya erat, dengan senang berkata, "Chen Fei, kamu luar biasa." Sikap Chen Fei sangat terkejut. Baru saja ia melihat Kaisuli ingin membunuhnya. Mengapa sikap Kaisuli berubah 180 derajat? Kaisuli dengan cepat mempersiapkan rencana pelarian. Melihat reaksi anehnya, Chen Fei bertanya dengan hati-hati, "Senior, apakah saya harus keluar terlebih dahulu?" Kaiowi tidak menoleh, hanya melambaikan tangannya. "Baiklah, cepat kembali." Chen pun pergi. Saat ia memanjat tebing, ia merasa jauh lebih ringan dibanding sebelumnya. Ternyata, peningkatan kultivasi memberikan manfaat yang besar. Namun, ketika ia merasa bangga, Chen Fei mendengar seseorang memanggilnya dari belakang. "Chen Fei, apa yang kamu lakukan di sini?" Ternyata itu Guang Lao. Chen Fei terkejut dan buru-buru memikirkan alasan. "Ah, jadi saya hanya menikmati udara segar." "Ya." Tentu saja, Guang Lao tidak mempercayainya, tetapi ia terlalu malas untuk menegurnya, jadi ia melanjutkan. "Apapun, saya juga baru saja akan mencarimu. Sekarang kamu sudah berada di alam Dharma, kamu bisa pindah ke distrik atas. Ini kunci dan peraturannya." Dengan itu, ia mengeluarkan gulungan dan memberikannya kepada Chen. Mendengar ini, Chen merasa sangat bingung. Jika ia pindah, akan lebih sulit untuk menemui Yue Xier. Sulit untuk menemukan kesempatan untuk menyelamatkannya, bukankah itu akan membuat upayanya sia-sia? Ia segera berkata, "Bisakah saya tetap di sini? Saya tidak ingin meninggalkan teman-teman saya. Saya sedikit merindukan mereka." Mendengar ini, Guang Lao bertanya, "Merindukan teman-teman lamamu?" "Ya." "Lalu, apakah kamu masih ingat siapa yang datang bersamamu?" Lalu ia mendesah, "Lupakan saja. Ini bukan urusanmu. Fokuslah pada kultivasimu." Chen menjadi panik, bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang terjadi pada Zhou. Apakah ia mengalami masalah? Pada saat ini, Chen Fei ingin tahu apa yang terjadi pada Zoe. Chen Fei dengan cepat memblokir Guang Lao, tidak membiarkannya pergi. Ia mengumpulkan energi internal tanpa menoleh, mendorong Chen jauh, seraya berteriak, "Kamu sangat berani. Berani mengganggu seorang elder layak mendapat hukuman." Chen Fei meminta maaf, menjelaskan, "Elder salah paham, saya hanya khawatir karena saya dibawa ke sini oleh Elder Zhao, dan saya ingin tahu bagaimana kabarnya." Pada saat itu, jimat Guang Lao menyala. Ia berkata kepada Chen, "Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Sebagai murid dari rumah bawah, kamu tidak dapat membantu apa-apa. Fokus saja pada kultivasimu." Lalu ia pergi. Chen, yang khawatir, mengetahui bahwa Zule pasti mengalami sesuatu. Ia merasa aneh. Apakah salah membawanya kembali dan menanyakan kabarnya? Mengapa ia berusaha menyembunyikannya seperti itu? Chen mencurigai ada yang tidak beres dan memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya. Sementara itu, Yuani Ker menerima paket dari Sekte Iblis. Ini adalah wilayah Sekte Pedang yang benar. Jika hubungan dengan Sekte Iblis ditemukan, itu akan berbahaya. Yuani Ker cepat-cepat membukanya. Itu adalah pil untuk membunuh Chen Fei yang dikatakan oleh gurunya. Ia berpikir Chen Fei temperamental dan mungkin akan memperkosanya suatu hari. Jadi, lebih baik menyerang terlebih dahulu. Yuani Ker merencanakan untuk menipu Chen agar memakan pil itu ketika ia kebetulan muncul. Melihat Yuanir memegang sesuatu dan berbisik, Chen bertanya, "Apa yang kamu pegang?"
Yuan Yiker terkejut, tidak menyangka Chen Fei muncul begitu tiba-tiba. Ia gagap, tidak ada. Hanya makanan khas dari kampung halamanku. Kapan aku muncul di belakangmu? Melihat Yuan Yi yang tampak panik, Chen sedikit curiga, tetapi tidak mendalaminya karena ada hal yang lebih penting. Ia berkata, saya ingin bertanya padamu, bagaimana cara membuat seseorang mengatakan yang sebenarnya tanpa menggunakan kekuatan. Mendengar ini, Yuan Yiker berpikir Chen sudah tahu ia masih ingin membunuhnya dan menjadi panik. Sekarang ia memiliki pil itu, ia tidak lagi takut pada Chen. Yuan Yiker dengan sengaja berkata, baiklah, masuk ke dalam dan saya akan menunjukkan caranya. Tidak nyaman di luar, meskipun tidak mengerti mengapa itu tidak nyaman, Chen tetap mengikutinya ke dalam. Yuan Yiker selesai menata barang-barangnya, berbalik dan mulai melepas pakaiannya. Ia berkata, apakah ini yang kamu mau? Tindakan ini membuat Chen Fei terkejut dan setelah beberapa saat ia berkata, saya hanya ingin bertanya bagaimana cara mendapatkan informasi dari Guangxiu. Yuan Yiker merasa malu dan gagap. Oh, begitu. Saya salah paham. Di dalam ruang rahasia itu, kamu masih berutang janji kepadaku. Bantu aku dengan ini. Apakah bisa dianggap sebagai sebuah kebaikan? Yuan Yiker sangat senang. Kesempatan itu telah datang. Ia bisa meminta Chen untuk menghilangkan dirinya. Jadi, ia mengusulkan bahwa bisa disebarkan rumor bahwa seorang elder wanita ditahan karena menolak menjalin hubungan dengan seorang pemimpin. Ketika tekanan opini publik tinggi, Guangxiu harus berbicara dan menjelaskan di mana Zui berada. Namun, Chen Fei bukan orang bodoh. Mengetahui bahwa Yuan Yiker mungkin menggali lubang untuk menjeratnya, ia mengusulkan menyebarkan rumor bahwa seorang elder wanita jatuh cinta dengan seorang murid tingkat rendah, sama seperti kisah Cowherd dan Weaver Girl di masa modern. Melihat Chen tidak terjerat dalam perangkapnya, Yuan Yiker mencari rencana baru. Ia berkata, kamu datang mencariku semalam hanya untuk itu. Atau apakah kamu ingin melakukan sesuatu yang lain? Kemudian ia kembali mulai melepas pakaiannya. Melihat Yuan Yiker telanjang di depannya, Chen Fei merasa agak canggung, tidak tahu harus meletakkan tangannya di mana. Yuan Yiker mengeluarkan pil dan berkata, ini adalah makanan khas dari kampung halamanku. Sangat baik untuk pria, membantu kamu mengalami alam keabadian. Chen Fei adalah orang biasa. Di depan kecantikan seperti itu dikombinasikan dengan obat yang luar biasa, ia juga ingin sedikit setuju, tetapi tetap berusaha menahan diri. Melihat wajah Chen memerah, Yuan Yiker terus menggoda, ayo, Chen, kamu bisa merasakan kebahagiaan surgawi. Chen hanya mengambil pil itu dan berkata cepat, baiklah, saya akan mengambil ini terlebih dahulu. Terima kasih telah membantuku dengan masalah itu. Lalu ia berbalik dan melarikan diri, meninggalkan Yuan Yiker tertegun, menghadapi kecantikan telanjang tetapi Chen malah melarikan diri. Apakah pria ini masih manusia normal? Adegan berpindah ke keesokan harinya dan rumor beredar bahwa Elder Zoeli telah dipenjara karena jatuh cinta pada seorang murid dari rumah bawah. Tentu saja, beberapa orang masih skeptis terhadap rumor yang tidak berdasar ini, tetapi seseorang merilis foto Zhou Zueli yang sedang memulihkan dirinya dari lukanya, mengatakan, kini ada buktinya. Apakah kamu percaya? Orang itu bahkan bertanya, Elder Zhou adalah sosok terkenal. Apakah ada yang melihatnya baru-baru ini? Apakah ada yang tahu informasi terbaru tentangnya? Mendengar itu, semua orang merasa itu masuk akal. Apakah dia benar-benar ditahan? Pada saat ini, jauh di sana, Yuan Yiker terus memantau situasi, ia berpikir dalam hati. Layak 5 potong dimsum untuk menyewa orang ini. Efeknya tidak buruk. Orang itu melanjutkan, saya mendengar bahwa Elder Zhao dan Guang Lao memiliki kontrak pernikahan dari dulu, tetapi dia jatuh cinta dengan orang lain, jadi dia memenjarakannya. Beberapa murid naif berkata, bagaimana bisa begitu? Sekte pedang adalah sekte yang benar. Bagaimana bisa mereka memenjarakan seorang elder? Sekte harus menjelaskan dengan jelas. Rumor dengan cepat sampai ke telinga Guangxiu dan kepala sekolah. Guangxiu berkata bahwa Brad Chen Fei telah memikirkan trik yang sangat tidak terhormat untuk menemukan lokasi Swell. Meskipun tidak mengancam nyawa, sebaiknya biarkan dia bertemu Chen. Itu mungkin bermanfaat bagi pemulihan Sui. Tentu saja, Guangxiu tidak setuju. Ia berkata, kepala sekolah, Swell dan saya masuk sekte bersama dan kami adalah teman baik. Sebelumnya, tindakan ceroboh Chen Fei dan Yui Moyer di alam rahasia ini hanya akan menyakiti Sui lebih lanjut. Kepala sekolah juga ragu sedikit, tetapi tetap khawatir dengan kondisi Sui. Jadi, ia berkata, tetapi tidak ada cara yang lebih baik saat ini. Mencoba Chen tidak akan menyakitinya. Guangxiu tahu ia tidak bisa menghentikan kepala sekolah, jadi ia berkata, tetapi ini berkaitan dengan seluruh kehidupan kultivasinya.
Kita harus berhati-hati. Lalu biarkan Chen pergi ke platform batu. Jika dia berani pergi dan melaluinya, maka dia bisa bertemu Sui. Kepala sekolah mengernyit, mengetahui bahwa Guang Xiu sengaja menyulitkan Chen. Tetapi ia tahu bahwa Guang Xiu selalu menyukai Sui. Jadi, ia tidak menghentikannya. Namun, ia hanya berkata, Chen Fei baru saja masuk ke alam Dharma, mengirimnya ke platform batu. Apakah kamu tidak takut menghancurkannya? Setelah Chen pergi, Yuan Iker melaporkan situasi kepada gurunya melalui cermin sihir. Sang guru dengan puas berkata, sangat baik. Pil iblis nirwana telah diberikan kepada Chen. Selama kamu menghilangkan nenek moyang 10.000 iblis, kamu akan membuat kontribusi besar untukku. Pada saat itu, saya tidak hanya akan merebut kekuatan sihir pada jiwanya, tetapi juga bisa merebut semua keterampilan dan harta berharga darinya. Saya bisa sepenuhnya menembus alam kemurnian surgawi. Setelah bermimpi, sang guru berkata dingin, ingatlah bahwa pil iblis nirwana adalah harta berharga. Jangan mengecewakanku kali ini. Yuan Iker menjawab, ya, guru, tetapi saya sangat khawatir. Jika Chen tidak memakan pil itu, saya pasti akan berada dalam masalah. Ia benar-benar tidak memahami apa yang direncanakan Chen. Ia bahkan telah menggunakan daya tariknya, tetapi Chen tetap tidak tergoyahkan. Jika ia tidak dapat menghilangkan Chen dalam 3 hari, gurunya akan menghukumnya, dan ia tidak akan memiliki pilihan lain selain melarikan diri. Sementara itu, Chen Fei sedang memikirkan cara untuk bertemu Zoe. Guangzhou dengan sengaja menyulitkannya, memaksanya untuk pergi ke platform batu. Hanya jika ia berhasil, ia diizinkan untuk bertemu Sui. Dengan kultivasi alam dharmanya saat ini, Chen hampir tidak memiliki harapan untuk sukses. Ia sangat menyadari hal itu. Oleh karena itu, Chen bermaksud untuk bertanya kepada Kaisuli apakah ada metode untuk cepat maju ke alam yang lebih tinggi. Pada saat itu, Kaisuli sedang memasak pil untuk menyerap jiwa. Jika dia berhasil dalam memasak, dia akan mencari cara untuk membuat Chen Fei memakannya. Jiwa Chen Fei akan disedot ke dalam pil. Pada saat itu, tubuh Chen Fei akan kosong. Kaisuli dapat masuk dan melarikan diri dari situasi ini. Mengenai Chen, dia hanya perlu ditempatkan di tubuh Kaisuli sebelum pil itu larut dan perpindahan tubuh itu akan selesai. Walaupun ia merasa sedikit kasihan pada Chen, tetapi untuk melarikan diri dari situasi sulit ini, Kaiowi hanya bisa melakukan ini. Karena kultivasi Chen yang lemah, ia tidak tahu tentang jenis pil ini. Sementara Kaisuli sedang bermimpi, ia mendengar suara Chen memanggil, "Senior, apakah kamu di sini? Saya ingin bertanya sesuatu." Kaiowi panik, takut tertangkap oleh Chen. Dalam kebingungan, ia muncul dengan ide. Kaiowi melompat ke kolam. Chen masuk ke ruangan dan hampir muntah ketika melihat pemandangan itu. Chen Fei berkata, "Senior, apakah kamu tidak jijik berendam di cairan busuk ini?" Kaiowi sangat puas dengan kecerdasannya. Meskipun baunya sangat tidak menyenangkan, ia tetap berpura-pura tidak peduli. "Jangan khawatir tentang urusan gadis cantik ini. Ada yang bisa saya bantu." Chen Fei tidak lagi penasaran dengan apa yang dilakukan Kaisuli karena ada hal yang lebih penting. Ia langsung berkata, "Senior, apakah ada metode yang bisa membantu saya cepat meningkatkan kultivasi saya? Saya perlu pergi ke platform batu untuk tantangan. Saat ini saya hanya berada di alam Dharma. Saya perlu menjadi lebih kuat untuk lulus." Kaisuli sangat terkejut mendengar itu. Ternyata Chen tidak peduli dengan kultivasi sebelumnya, tetapi sekarang ia secara aktif ingin menjadi lebih kuat. Ini juga berarti bahwa rencananya untuk menggantikan tubuhnya memiliki peluang sukses yang lebih baik. Kaisuli dengan gembira berkata, "Akhirnya kamu ingin berjuang untuk kebesaran. Ada caranya, tetapi kamu harus membayar harga." Chen berpikir, asal ada harapan, itu baik. Ia segera berkata, "Asalkan kamu membantuku menjadi lebih kuat dalam waktu 3 hari, melewati tantangan platform batu, saya bersedia menanggung syarat apapun." Apa harga yang harus saya bayar untuk memperoleh metode kultivasi yang menakutkan yang membantuku meningkatkan kultivasi saya dengan cepat? Mendengarnya, Kaisuli segera memikirkan skema yang akan menguntungkannya. Ia berkata kepada Chen, "Di sekte iblis kita, ada metode rahasia transmisi kekuatan hati ke hati yang bisa membantumu melewati tantangan platform batu, tetapi kamu perlu membayar harga." Mendengarnya, Chen Fei langsung setuju untuk melewati tantangan agar bisa bertemu Zoshi. "Tidak masalah. Apa harga yang harus saya bayar?" Mendengar ini, Kaiowi sangat senang di dalam hatinya dan kemudian mulai menjelaskan kepada Chen bagaimana cara melaksanakan sihir itu. "Kamu harus membiarkanku mengendalikan tubuhmu dan menggunakan tubuhmu untuk terus-menerus mempraktikkan sihir yang sama. Dengan cara ini, seiring waktu, meridian akan mengingat jalur peredarannya. Ketika aku tidak lagi ada di dalam tubuhmu, tubuhmu dapat terus melakukan sihir itu sendiri."
Mendengar itu, Chen berkata kepada Kaisuli, "Senior, kamu bahkan mengetahui metode rahasia yang begitu kuat." Kaisuli dengan bangga menjawab, "Aku adalah senior, dibandingkan dengan aku, itu hanya masalah kecil." Di dalam hatinya, Kaisuli sangat bahagia karena ia akan segera mengalami tubuh baru. Saya mendengar Chen Fei juga akan mencoba platform batu dalam 3 hari. Seseorang terkejut saat mendengar itu. Siapa yang memberinya keberanian? Dia baru saja masuk ke alam Dharma, dan dia sudah berani menantang para ahli alam Dharma. Pada saat itu, Feng Qingsu dan Zhuo Yuhan juga mendengar kabar bahwa Chen Fei akan menantang platform batu. Feng Qingsu berkata kepada Zhuo Yuan, platform batu adalah tempat pemilihan para elder sekte. Dia baru saja masuk ke alam Dharma dan sudah berani menantangnya. Zhuo Yuan juga sedikit terkejut, tetapi tidak terlalu kaget. Ia mengatakan sebelumnya, saat dia berlatih di jembatan papan tunggal, Chen Fei sudah menunjukkan mentalitas yang luar biasa. Dengan semangat yang gigih seperti itu, menantang platform batu bukanlah hal yang mustahil. Meskipun Feng Qingsu merasa iri pada Chen Fei, dia tidak membencinya sama sekali. Dia berkata, "Benar, Chen Fei dulunya adalah seorang murid rendah seperti kita. Tapi sekarang dia sudah menyusul saudara senior kita. Chen Fei memang memiliki pandangan yang hebat. Kita harus menghabiskan seluruh hidup kita untuk belajar darinya." Justru saat Feng Qingsu menatap langit yang jauh dan meratapi hidup, dia tiba-tiba melihat sosok yang melintas. Itu adalah Chen. Pada saat ini, Chen memiliki 2 jiwa di dalam dirinya, miliknya dan Kaisuli. Kaisuli bertanya dengan penasaran, "Chen, mengapa mereka mengejar kita? Apakah saya secara tidak sengaja memperlihatkan keterampilan setan saya?" Chen hampir gila karena Kaisuli. "Siapa yang menyuruhmu menyapa orang di rumah pemandian wanita?" Dia dengan cepat berkata, "Tolong, jangan lakukan itu lagi, senior. Saya pria, mengapa kamu melepas pakaian tanpa izin?" Pada saat ini, Chen terpaksa mengenakan gaun. Jika rekan-rekan muridnya melihatnya, dia akan ditertawakan sampai mati. Justru saat Chen berlari mencari perlindungan, Kaisuli tiba-tiba berkata, "Aneh. Ini adalah sekte yang benar, jadi mengapa ada aura setan di depan? Apakah mungkin ada kultivator setan lain di sini?" Melangkah keluar dari dalam energi pedang adalah saudara senior Zhang. Dia adalah anak pedang yang diakui oleh sekte pedang. Meskipun dia belum dipilih oleh semangat pedang, para elder dan murid di sekte semua menganggap Zhang sebagai anak pedang berikutnya. Melihat Zhang keluar dengan tubuh penuh luka namun tetap memancarkan wibawa, dia mengeluarkan suara, "Sayang sekali." Setelah itu, dia meludahkan seteguk darah segar dan duduk, memusatkan energinya untuk membersihkan tubuhnya. Setelah selesai, Zhang dengan puas menyisir rambutnya yang mengalir dan berkata kepada semua orang, "Saya telah melewati 5 gerbang anak pedang." Para murid lainnya segera memujinya. Dalam tantangan anak pedang, hanya saudara senior dengan kultivasi kemurnian Dharma yang dapat melawan anak pedang. Sungguh luar biasa, Zhang sangat puas, tetapi tetap berpura-pura merendah. "Sayang sekali saya belum diakui oleh pendiri." Zhang kemudian membuka catatan tantangan platform batu untuk mencatat upaya ini. Saat itu, sebuah suara terdengar. "Salam semuanya, selamat sore." Semua orang terkejut dan bertanya, "Ini adalah tempat suci anak pedang. Siapa kamu yang berani mengganggu di sini?" Chen Fei mengabaikan semua orang dan berkata, "Kalian semua tahu siapa saya." Zhang mengenali siapa itu dan berkata, "Tahap awal kemurnian Dharma. Apakah mungkin kamu yang datang untuk menantang platform batu?" Chen menoleh melihat Zhang dan secara tidak sengaja melihat catatan tantangan miliknya. Chen segera berkata dengan belak-belakan, "Kamu gagal 12 kali dan masih berani mencoba. Kamu sangat lemah. Mengapa kamu tetap ikut berpartisipasi?" Meskipun dia sangat ingin marah, Zhang masih berusaha mempertahankan sikap anggun di depan semua orang. Zhang mencoba menekan amarahnya dan melanjutkan, "Saya sudah melewati 5 gerbang pertama. Sekarang saya hanya perlu disetujui oleh pendiri," tetapi Chen tetap berbicara tanpa henti. "Pendiri belum mengakui kamu, jadi mengapa kamu masih tanpa malu-malu mencarinya?" Chen melihat catatan dan melanjutkan, "Kamu menganggapnya gagal hanya karena satu kakimu terpotong. Apakah kamu sakit kepala?" Pada titik ini, Zhang tidak bisa lagi menahan diri. Dia berkata, "Murid, kamu sudah tidak sopan kepada para elder, dan sekarang kamu terus-menerus menghina saya. Apakah ini sebuah provokasi?" Namun, Chen terus mengoceh. "Provokasi? Mengapa saya harus memprovokasi seorang yang lemah yang sudah kalah 12 kali dan masih menyimpan catatan? Apakah kamu bahkan layak untuk diprovokasi?" Mendengar itu, Zhang menjadi marah dan berkata, "Jadi, kamu meremehkan kekuatan elder. Mengapa tidak kita bertanding agar kamu mengerti mengapa Chen seanggar?" Sebenarnya, pada saat ini,
Chen Fei memiliki dua jiwa di dalam dirinya, dan dia hanya bisa menyaksikan Kaisuli mengendalikan tubuhnya dan berkata kata-kata provokatif itu. Dia belum bertemu Zui, jadi dia tidak ingin mati dengan cepat. Chen lemah berkata, "Senior, mari kita minta maaf saja." Tetapi Kaisuli yang temperamental tidak mungkin minta maaf. Dia berkata, "Minta maaf untuk apa? Hanya yang kalah yang meminta maaf." Zhang mengira Chen sedang berbicara dengan dirinya, jadi dia menjawab, "Saya tidak tahu logika apa yang kamu ikuti, tetapi saya bersedia bertarung denganmu sampai akhir." Kaisuli menggunakan tubuh Chen Fei berkata kepada Zhang, "Saya akan memukulmu sampai menangis. Jangan cari saya lagi." Setelah itu, Zhang sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Dia mengumpulkan energi dalam dirinya dan berteriak, "Sword Ki!" Sebuah aliran energi pedang terkondensasi menjadi sebuah pedang yang kuat dan meluncur menuju Chen Fei, tetapi Chen Fei hanya tersenyum sinis, melemparkan sebuah pukulan, dan dengan suara keras, pedang itu hancur. Chen Fei melihat Zhang dengan penuh kemenangan, sedikit sombong. Zhang tidak percaya Chen Fei telah menghancurkan pedang kuisnya hanya dengan satu pukulan. Orang-orang di sekitarnya sangat terkejut. Meskipun Zhang terluka, serangan pedang itu setidaknya memiliki kekuatan dari manifestasi hukum. Mengapa Chen, yang baru saja memasuki manifestasi hukum beberapa hari yang lalu, bisa menghancurkannya dengan satu pukulan? Chen terus mengumpulkan energi, menyerang Zhang dengan pukulan yang tampaknya tak bisa dibendung, dan mengirimnya terbang mundur, memegangi dada dengan sangat terkejut. Pukulan Chen sangat aneh. Pada saat dampak, dia merasakan aura yang sangat ganas. Meskipun itu hanya sebuah tinju, itu terasa seperti pedang tak terlihat yang menusuk jantungnya. Sementara Zhang terjengkang di udara, Chen tidak berniat untuk berhenti. Dia meluncurkan pukulan lagi, membuat Zhang tidak sadarkan diri saat dia terbaring di tanah. Dalam ketidaksadarannya, Zhang teringat saat dia berlatih pedang pengalas setan 9 putaran. Buku itu hanya mencatat 72 gerakan, tetapi Elder mengatakan ada 73. Saat itu, Elder mengatakan gerakan ke-73 adalah menggunakan tangan sebagai pedang. Zhang bangkit dan bertanya kepada Chen, "Teknik tinju apa yang kamu gunakan?" Namun, Chen dengan sinis menjawab, "Saya tidak perlu menggunakan teknik apapun. Hanya memukul sembarangan sudah cukup." Zhang mengira Chen Fei sengaja tidak memberitahunya, jadi dia marah. "Pukulan biasa saja tidak mungkin bisa merobohkan sihir saya. Bagaimana bisa itu membuat saya merasakan tekanan menembus jantung saya?" Chen Fei dan Kaisuli khawatir rahasia dual jiwa mereka akan terungkap, tetapi Zhang terus berspekulasi. "Apakah tinjumu seperti pedang tajam? Kamu tidak mengeluarkan pedang, tetapi hanya memukul karena kamu sedang berlatih menggunakan tangan sebagai pedang, bukan?" Kaisuli dan Chen Fei menghela napas lega. "Syukurlah kita belum terungkap." Kaisuli menjawab, "Apa yang kau bicarakan? Ini hanya pukulan normal, memukul seseorang yang lemah sepertimu. Apa perlunya menggunakan pedang?" Tapi Zhang terus berspekulasi. "Bagaimanapun, saya harus berterima kasih padamu. Akhirnya saya mengerti semangat dari seni pedang." Lalu dia mulai mengumpulkan energi. Melihat Zhang yang masih tidak menyerah, Chen berkata, "Apakah kamu tidak takut mati? Kali ini kamu memang mencarinya sendiri." Zhang benar-benar menggunakan tangannya sebagai pedang untuk menyerang Chen Fei. Kaisuli juga merasakan tekanan dari ki pedang itu dan berkata, "Bagus. Anak ini hampir menerobos ke realem manifestasi hukum." Saat itu, Guang Xiu secara tidak sengaja melewati platform batu. Melihat tekanan ki pedang semakin kuat, Chen berpikir tentang bagaimana cara menghadapinya ketika tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, Zhang terlempar keluar dari platform batu dan jatuh. Guang Xiu dengan cepat terbang untuk menangkapnya tepat waktu. Dia berkata kepada Zhang, "Kamu memaksakan diri terlalu keras. Kamu mengalami B-class. Biarkan saya menyembuhkan lukamu terlebih dahulu." Saat ini, Chen Fei ingin Kaisuli segera kembali ke tubuhnya. Jika Guang Xiu menemukan keberadaan kultivator setan di sekte dan bahwa Chen Fei berkolusi dengan kultivator setan, dia tidak akan memiliki harapan untuk melihat Zui, apalagi tetap berada di sekte pedang. Tetapi Kaisuli tidak setuju. "Kami belum memperoleh harta di platform batu. Saya tidak bisa pergi sekarang. Saya harus melihat apa harta itu." Pada waktu itu, Zhang hampir pulih sepenuhnya. Zhang bangkit dan berkata, "Terima kasih, Elder, telah menyembuhkan lukaku. Sayang sekali saya tidak diakui oleh nenek moyang dan tidak bisa menjadi prodigi pedang seperti yang Anda harapkan." Mendengar ini, Guang Xiu berkata, "Kamu sudah menjadi prodigi pedang. Simbol nenek moyang telah dirusak oleh ki setan, jadi tidak ada persetujuan yang diperlukan lagi. Aturan itu tidak benar selama 500 tahun. Semua orang sangat terkejut mendengar bahwa harta dari nenek moyang sekte yang benar telah disusupi oleh setan." Kaisuli sangat senang mendengar ini.
Chen, aku bilang kamu benar. Ini hebat. Lalu dia berkata kepada Guang Xiu, biarkan aku mencobanya. Saat itu, Liu Yuan sedang melaporkan situasinya kepada tuannya melalui cermin ajaib. Sang tuan bertanya, ada kabar bahwa nenek moyang Wanama akan mencoba tantangan di platform batu untuk menjadi prodigi pedang dalam 3 hari. Apakah ini benar? Yui Ser menjawab, ya, itu benar. Saya juga sangat terkejut mendengar kabar ini. Jika seseorang menjadi prodigi pedang, mereka akan disuntik dengan ki yang benar untuk menyerap sumsum dan menghukum tulang. Bahkan lebih menakutkan, tujuan mereka di masa depan akan menjadi untuk menghilangkan jalan setan. Nenek moyang Wanama yang akan menghilangkan jalan setan di masa depan, yang bahkan tidak bisa dipahami oleh para murid dari faksi setan. Tuan Yuenir berkata, alasan saya menyuruhmu memberi pil idiot kepada nenek moyang Wanama adalah karena saya khawatir ki yang benar dari cacing batu surgawi akan melautkannya. Jika itu terjadi, usaha kita akan sia-sia. Yui Ker bertanya dengan panik, jika dia benar-benar menjadi seorang Sein pedang, maka pil idiot itu akan menjadi tidak berguna, Tuan. Tuannya menjawab, tidak sesederhana itu. Setelah mengonsumsi pil idiot, korban tidak akan menunjukkan gejala hingga mereka tiba-tiba berhenti bernapas. Dia akan menghadapi ujian Sein pedang dalam 3 hari. Selama 3 hari itu, dia bisa saja mati kapan saja. Mendengar ini, Yui Ker juga khawatir. Sebenarnya, Yui Ker tidak pernah menipu Chen untuk meminum pil idiot, tetapi tuannya mengira nenek moyang Wanama telah meminumnya. Jika Yui Ker menceritakan kebenarannya dengan temperamen tuannya, dia mungkin kehilangan nyawanya. Tuannya melanjutkan, mungkin nenek moyang Wanama ingin mereformasi dan mengembangkan kebenaran. Atau mungkin dia ingin menggunakan kekuatan seks untuk meningkatkan kultivasinya. Bagaimanapun, dia pasti akan melaksanakan misi untuk menghilangkan jalan setan di masa depan. Itu adalah ancaman besar bagi kita. Kita, kultivator setan, perlu memikirkan cara lain untuk menyingkirkan dia. Sementara itu, Chen Fei bersiap memasuki ujian Sein pedang. Kaisuli, meminjam tubuh Chen Fei, dengan angkuh berkata kepada Guang Xiu, saya akan mengajarkan semangat pedang aneh itu pelajaran. Pukul dia dan dapatkan harta. Jika Chen berhasil, dia akan menjadi Sein pedang termuda dalam sejarah. Keren. Chen Fei sangat senang mendengar ini, bertindak seolah-olah dia sudah berhasil. Dia dengan angkuh berkata, lihat, kalian semua memiliki pandangan yang baik. Lalu dia melompat langsung ke dalam harta, berdiri di depan dunia terpisah. Di depannya ada sebuah pedang yang dikelilingi oleh api. Kaisuli di dalam tubuh Chen Fei berkata, satu bagian kue. Mungkin mereka ketakutan. Saya akan ambil. Bam, dia terdorong kembali ke tanah. Sebelum dia bahkan bisa mendekat, dia sudah terpental. Jiwa Chen dengan khawatir bertanya, senior, apakah kamu baik-baik saja? Kaisuli tidak menyangka akan dihina dari awal. Frustrasi, dia berkata, saya tidak menyangka mereka akan menghalangi saya. Sangat menjengkelkan. Lalu dia kembali menyerang, tetapi kembali didorong seperti sebelumnya. Saat itu, hanya ada satu naga emas kecil yang melayang di atas platform batu kedua. Jiwa Chen Fei bertanya, senior, ini di mana lagi? Jiwa Kaisuli menjelaskan, ini adalah batu ketiga. Ombak kayu Sudari kematian, tempat kelahiran dan pertumbuhan, pasti ujian kebajikan. Jiwa Chen Fei bertanya dengan penasaran, jadi itu berarti kita hanya perlu menunjukkan cukup belas kasih untuk lulus, kan? Jiwa Kaisuli melanjutkan, tepat. Asal jangan menyakiti makhluk hidup, kau bisa melewatinya. Kemudian dia menambahkan, sepertinya ini adalah level untuk istirahat dan menenangkan pikiran. Namun, Chen tahu bahwa dengan karakter kayu, dia pasti tidak akan melakukan itu. Dia bertanya, senior, kau tidak akan melakukan itu, kan? Jiwa Kaiowi segera menjawab dengan yakin, tentu saja aku akan. Aku akan menggunakan kekuatan yang luar biasa untuk menaklukkan tempat ini. Lalu dia mulai mengumpulkan energi, mengayunkan pedangnya dengan liar, langsung menghancurkan pepohonan dan batu-batu. Pada saat yang sama, sebuah monster kepala banteng dengan mata merah muncul dari puing-puing, mengangkat kakinya untuk menginjak Chen Fei. Kaisuli menganggap itu hal sepele, dan dengan satu tebasan pedangnya, monster itu terjatuh. Sementara dia merasa bangga, jiwa Chen Fei berkata, senior, mengapa sepertinya semakin banyak monster? Sekarang ini hebat. Sekumpulan monster kepala banteng ingin memakannya hidup-hidup. Awalnya, Kaisuli hanya melihat satu monster remaja yang bermata merah dan menganggapnya tidak ada artinya. Kaiowi menggunakan tubuh Chen untuk menyalurkan kekuatan magis ke dalam anak panah dan secara kuat menembaknya, langsung membunuh monster kepala banteng tersebut. Namun, menghadapi sekelompok besar, Kaisuli juga sedikit goyah. Jiwa Chen Fei bertanya, mengapa ada begitu banyak monster?
Senior Kaisuli menjelaskan, mereka menyerap kekuatan magis dan vitalitas dari luka yang kau timbulkan. Setelah beristirahat sejenak, Kaioi berkata, baiklah, mari kita pergi ke level berikutnya. Tingkat nenek moyang semakin mendekat. Aku ingin tahu apa itu. Melangkah ke batu kelima, Chen Fei menghadapi replika dirinya sendiri. Kayu juga terkejut. Oh, tingkat kesulitan level ini lebih tinggi dari yang aku bayangkan. Chen Fei juga sangat terkejut. Senior, apa itu aku yang berdiri di sana? Aku tidak salah lihat, kan? Kaisuli menjelaskan, benar, level ini berkaitan dengan air. Air mencerminkan segala sesuatu. Jadi, kau harus mengatasi dirimu sendiri untuk melewati. Chen Fei melihat pedang yang dipegang oleh Kaisuli dan berkata, tapi senior milik logam. Pedang ini tidak bisa digunakan di sini, kan? Kaisuli maju dan menjawab, tidak hanya pedang ini tidak bisa digunakan, tetapi mantra kuatku juga tidak berguna. Durvinia mencaci dalam hati dan bertanya, mengapa kau masih maju, senior? Kaisuli menyerang sambil berkata kepada jiwa Chen Leis, jangan takut. Aku sangat mahir menghadapinya. Aku hanya perlu satu pukulan, dan selesai. Namun, begitu dia memukul, Chen dengan mudah menangkap kepalanya, menghentikan serangan Kaisuli. Jiwa Di dengan sinis berkata, begitu hebat, senior. Chen menyerang dengan gila, membangun kekuatan untuk menyerang langsung ke Kaioi. Tetapi Chen sudah memulai gelombang serangan baru yang mengarah padanya. Kaioi melihat itu dan berteriak, benar-benar bingung, siap untuk melawan balik. Chen itu menggunakan pedang yang memancarkan kekuatan yang mengerikan. Menghampiri Kaioi, dia mengumpulkan semua energi spiritualnya, berencana menggunakan segalanya untuk mengalahkannya. Dua kekuatan bertabrakan dan air meledak ke atas dalam ribuan lapisan gelombang. Kemudian Kaisuli terlempar kembali ke bentuk aslinya. Dia mulai menyerap dan mengubahnya, lalu memfokuskan semuanya ke dalam tinjunya. Dia berkata, kembalikan apa yang kau berikan. Kembali ke tempat kau berasal. Chen Fei berpikir, jika Chen Fei sudah begitu kuat dan Kaisuli harus menggunakan dua sumber energi spiritual hanya untuk memaksa mundurnya, inti ini pasti lebih kuat. Dia bertanya, jadi bagaimana kita menghancurkan giok ini? Senior Kaisuli terkekeh kemudian berkata, makan saja. Siapa yang tidak tahu cara makan? Lalu dia memasukkan giok itu ke mulutnya dan menelannya utuh, kesempatan untuk bertemu Zoe semakin besar, tetapi sulit baginya untuk mati. Apakah hari sistemku di riset akan tertunda selamanya? Pada saat itu, Kaisuli berkata, kita sudah tiba di titik pemeriksaan terakhir. Siapa yang akan kita hadapi di titik pemeriksaan terakhir ini? Pada saat ini, Kaisuli dan Chen Fei telah melewati 5 ujian. Tiba di ujian terakhir, belajar dari pengalaman sebelumnya, Kaisuli tahu dia tidak boleh ceroboh. Dia mengamati dengan cermat pengaturan ujian ini, menemukan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan 5 elemen. Kaisuli berkata kepada jiwa Chen Fei, tidak heran Zhanga harus mencoba ujian murid pedang sebanyak 12 kali. 5 ujian pertama mengikuti 5 elemen. Tetapi yang ini berbeda bagi seseorang yang perfeksionis seperti dia. Itu pasti sangat mengganggu. Saat ini, masih belum ada satupun yang melindungi titik pemeriksaan ini. Di atas kepala mereka adalah pedang nenek moyang. Kaioi tiba-tiba berpikir, tunggu, apakah Chen mati? Dan itulah sebabnya aku kembali ke tubuhku yang lama, dia tidak bisa tidak khawatir. Meskipun Kaisuli ingin mengambil alih tubuh Chen Fei untuk bertukar jiwa dan melarikan diri dari penjara ini, dia adalah anak yang baik. Dia tidak ingin dia mati. Yang lebih buruk, jika Chen Fei mati, dia harus menunggu ratusan tahun untuk menemukan tubuh yang cocok seperti itu lagi. Sebenarnya, Chen Fei tidak mati. Dia hanya kembali ke tubuhnya sendiri. Dia terkejut bisa mengendalikan tubuhnya, tetapi kemudian menjadi sangat khawatir. Tiba-tiba, seorang wanita bercahaya hijau muncul di hadapnya, menjadi satu dengan pedangnya. Itu adalah roh pedang yang akan menguji Doki kali ini. Roh pedang memandang Chen dengan ekspresi tidak sabar dan bermusuhan. Tiba-tiba, dia mengayunkan tangan kanannya, menembakkan sinar hijau. Sinar itu seketika berubah menjadi ribuan cahaya pedang yang meloncat menuju Chen Fei. Chen tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia dihantam ke tanah oleh gelombang cahaya pedang, menciptakan awan asap. Ketika asapnya menghilang, hanya ada kawah besar di tanah. Kekuatan serangannya benar-benar menakutkan. Chen Fei bahkan tidak bisa berdiri. Dia berlutut di tanah, tertutup darah, dan dunia berputar. Chen Fei menggenggam pedangnya dengan satu tangan dan mengusap darah dari sudut mulutnya dengan tangan lainnya, menatap roh pedang di udara dengan tampang tidak puas. Sebelum Chen bisa berdiri, dia diserang lagi oleh serangan gelombang cahaya pedang yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Chen tidak mau mengalah kali ini. Dia menggambar pedangnya dan memotong cahaya pedang menjadi 2.
Namun, tekanan dari energi pedang yang memancar membuatnya merasakan sakit yang tajam, seperti banyak jarum yang terus menusuk tubuhnya. Chen Fei berpikir, jika aku terus begini, aku akan mati di sini. Jadi, dia meletakkan pedangnya di depan dadanya dan mulai mengedarkan ki-nya. Setelah tenang dan merenungkan, dia teringat apa yang Kaisuli katakan tentang mengedarkan kekuatannya, menyuntikkan kekuatan itu ke dalam anggota tubuhnya, dan menguatkan tubuhnya. Tidak lama kemudian, Chen berhasil menghubungkan kunci dalam tubuhnya dan membungkus dirinya dengan perisai emas. Dia menunggu kesempatan. Ini bukan waktu untuk ragu. Chen Fei dengan cepat mengayunkan pedangnya, menciptakan sinar emas yang menyelesaikan perjalanan langsung menuju roh pedang. Serangan ini mendorong roh pedang kembali beberapa meter. Melihat ini, roh pedang menggenggam kepalanya dan berubah menjadi elang hijau raksasa, mendekati Chen Fei. Chen Fei sudah kehabisan tenaga dan tidak bisa lagi bertahan dari serangan. Dia hanya bisa mundur dan menghindar. Namun, saat jiwa pedang hampir meraih Chen, tampaknya tak ada jalan keluar. Tiba-tiba, giok di depan dada Chen Fei memancarkan cahaya hijau. Dia menatap giok itu dengan terkejut, tidak mengerti apa yang terjadi. Cahaya hijau itu berubah menjadi bola dan terbang lurus untuk menyerang elang, mendorongnya kembali ke arah pohon. Chen merasa sangat terkejut melihat siapa yang menyelamatkannya. Ternyata, dia adalah Zhou Sui, gadis tercintanya. Giok itu juga merupakan hadiah yang diberikan sebelum dia terluka parah, berharap agar giok itu dapat melindunginya. Ketika dia tidak berada di samping Chen, Zhou Sui menoleh dan memandang Chen dengan lembut, tersenyum, dan Chen langsung mengerti apa maksudnya. Namun, sebelum mereka sempat berbicara, elang yang telah didorong mundur itu mengepakkan sayapnya dan menyerang dengan ganas. Zhou Sui segera menghunus pedangnya untuk memblokir serangan tersebut. Namun, dia tidak bisa melindungi semuanya sendirian. Melihat Zhou Sui terus-menerus diserang dan nyaris kalah, Chen Fei panik dan khawatir. Dia mulai melayangkan pedangnya, mengarahkan kekuatan seni Raja Roh. Dia ingin menggunakannya untuk menguatkan dua sumber kekuatan yang ada di dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat, Chen Fei berhasil mengkombinasikan kedua sumber kekuatan tersebut. Dia mencurahkan semua tenaganya bersamaan dengan Zhou Sui dan membabat ke arah elang tersebut. Elang itu langsung terbelah dua dan jatuh ke tanah. Saat itu, Zhou Sui juga telah menyelesaikan misinya, meninggalkan Chen Fei dengan penyesalan yang mendalam. Dia menatap giok Zhou Sui dengan penuh kerinduan dan menyimpannya dengan hati-hati. Aku pasti akan bertahan dan bertemu Sui lagi. Sementara Chen masih terbenam dalam kerinduan, suara keras jiwa pedang tiba-tiba terdengar dari jauh. Curang, aku memutuskan untuk melarang dua orang berpartisipasi dalam tantangan bersama. Tidak ada perasaan pribadi. Aku sudah mengibarkan bendera putih dan kalah darimu, tapi kau melanggar aturan. Chen Fei melihat jiwa pedang yang berteriak di depannya. Awalnya, dia mengira hanya ada pedang dalam ujian terakhir, tapi dia tidak menyangka ada kecantikan di sini juga. Dia bertanya, siapa kamu? Kenapa kamu bilang aku melanggar aturan? Tiba-tiba, jiwa pedang meluru di depan Chen Fei, hampir membuatnya terkejut. Lalu jiwa pedang mulai memperkenalkan diri. Apa, kamu tidak tahu siapa aku? Aku adalah jiwa pedang dari pedang milik nenek moyangmu. Setelah itu, jiwa pedang kembali ke posisinya semula, melayang dengan nyaman di udara. Dia menguap dan berkata, kenapa kamu masih di sini? Pergilah, kau melanggar aturan, aku tidak akan menerimamu. Kemudian jiwa pedang tiba-tiba teringat Zhou Sui yang muncul dalam pertempuran sebelumnya dan mencibir. Sejak menjadi ujian terakhir, aku tidak melihat siapapun yang membawa kekasihnya masuk ke tantangan selama ratusan tahun. Kau benar-benar sesuatu, ya. Chen Fei tidak terlalu peduli. Dia sendiri juga tidak memiliki banyak kemampuan. Tidak ada yang perlu dia malukan. Namun, dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan jiwa pedang tentang ratusan tahun. Dia pun bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu bilang bahwa kamu adalah alasan mengapa tidak ada satupun orang di Swordgate diakui oleh pendiri dalam 100 tahun terakhir? Mendengar pertanyaan itu, jiwa pedang langsung terlihat tidak senang. Ya, bukan berarti aku sengaja tidak memilih siapapun. Hanya saja mereka terlalu lemah, tidak layak untuk memiliku. Selain itu, aku hanya mengakui pemimpin Si Mingju. Mendengar ini, Chen Fei teringat pada Si Mingju yang disebutkan oleh Guangxu. Chen Fei menyadari bahwa jiwa pedang dan Si Mingju memiliki hubungan yang sama jenis kelamin, yang bukanlah hal yang mengejutkan. Dia ingin dipahami oleh jiwa pedang untuk memahami lawannya. Chen Fei terus bertanya pada jiwa pedang tentang Si Mingju. Mendengar cara jiwa pedang menggambarkan Si Mingju yang dicintainya, Chen Fei sepertinya mulai memahami sesuatu. Dia berkata kepada jiwa pedang, jadi itu karena kamu sangat merindukan Si Mingju hingga kamu membawa energi iblis dan benar.
Mendengar Chen Fei menyatakan bahwa dia memiliki energi iblis, jiwa pedang marah. Apa yang kamu katakan? Aku tidak memiliki energi iblis. Aku adalah pengusir iblis yang membunuh iblis. Mana mungkin aku memiliki energi iblis? Hanya saja kalian semua terlalu menjengkelkan. Setiap beberapa dekade, beberapa orang lemah datang menggangguku seperti permen karet yang menempel di sepatuku, tidak tahu cara untuk menyingkirkannya. Chen Fei menjawab, tapi kamu tidak melarang siapapun untuk mengganggumu. Jiwa pedang dengan dingin membalas, lalu, haruskah aku membunuh beberapa orang untuk menghentikannya? Jika kamu tidak ingin ada yang mengganggumu dan tidak ingin terus menjadi alat untuk para murid pedang yang terjebak di sini, lalu mengapa kamu tidak ikut denganku untuk melihat dunia luar? Jiwa pedang tampak terkejut. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Melihat harapan, Chen Fei melanjutkan, kamu bilang kamu pernah meninggalkan tempat ini dengan Si Mingju, kan? Itu berarti setelah seorang murid pedang diakui olehmu, mereka bisa membawamu bersamanya, kan? Jiwa pedang tidak menemukan itu menarik dan menjawab, meskipun aku pergi bersamamu, jika kamu mati, aku akan kembali ke sini. Tidak ada gunanya. Chen langsung memiliki ide. Kalau begitu, aku bisa membawamu untuk menemui Si Mingju. Kamu merindukannya, kan? Aku akan membantumu menemukannya. Sementara itu, Zhang Yan menatap Chen Fei dengan kemarahan yang mendalam. Dia telah mencoba tantangan SWOT air 12 kali dan tidak pernah mendapatkan pengakuan. Dan newbie ini baru saja masuk dan berhasil dalam percobaan pertamanya, mendapatkan persetujuan dari asal-usul. Zhang Yan bertekad mengalahkan Chen Fei dan merebut asal-usul itu untuk dirinya sendiri. Guangxu dengan penuh kemenangan membawa Chen Fei untuk menemui Elder. Elder merasa senang. Aku sudah tahu mata tuaku tidak bermasalah. Kamu benar-benar berhasil mendapatkan asal dari sana. Chen Fei kemudian menyampaikan kepada Elder tentang asal-usul tersebut. Dia ingin menemui Si Mingju dan bagaimana dia bisa membantu pedang meninggalkan sekte. Elder merasakan sedikit keterpurukan. Mungkin aku seharusnya tidak setuju untuk membantu mencarikan Si Mingju untuk asal-usul ini. Dia menghela napas. Ternyata selama ini asal-usul ini berperilaku buruk karena ini. Salahku karena kurang perhatian pada masalah Si Mingju di masa lalu. Seandainya aku lebih peka terhadap asal-usul ini lebih awal, semuanya tidak akan terkorup oleh energi iblis. Di sisi Liu Yuaniker, dia memberitahu gurunya tentang perkembangan terbaru Chen Fei melalui cermin iblis. Gurunya marah. Kenapa dia belum mati? Aku memberimu kesempatan untuk memberinya pil penyamaran. Liu Yuaniker menggigil ketakutan. Guru, aku mendapat kesempatan, tetapi kemudian datang berita bahwa Elder Zhou Sui dari Sekte Pedang dalam masalah dan mengacaukan rencana. Selain itu, untuk menemuinya, dia sebenarnya berhasil merebut tempat SWOT air. Aku khawatir aku tidak akan mendapatkan kesempatan lagi untuk bertindak. Di cermin, kemarahan guru semakin meningkat, mengumpulkan energi spiritual di tangannya, dan dia menggeram, tidak berguna, inkompetens. Lalu dia menyerang Liu Yuaniker. Dia berteriak kesakitan, guru, kasihanilah aku. Tetapi karena Liu Yuaniker masih berguna, sang guru terpaksa menarik kembali tangannya. Dia membisikkan, Azure Phoenix Origin Sword itu benar. Tidak ada kultivator iblis yang seharusnya bisa mengendalikannya. Entah dia sedang membudidayakan jalur yang benar dan mencapai realem Davo, atau dia benar-benar berhasil membudidayakan jalur yang benar dan iblis sekaligus. Saat ini, Liu Yuaniker tergeletak di tanah, kelelahan. Setelah beberapa saat, dia bertanya, guru, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Di cermin iblis, sang guru menjawab, kamu bilang dia turun gunung ke Zhao, kan? Kumpulkan semua orang di jalur iblis dan serang dia dalam perjalanan ke Grassland Valley. Kamu tetap di sini dan terus kumpulkan intel terbaru tentang dia. Sementara itu, Chen Fei dan Guangxu telah tiba di perpustakaan untuk memilih seni rahasia. Namun setelah 1 jam menjelajah, Chen Fei masih belum menemukan apapun yang menarik perhatiannya. Guangxu berusaha tetap tenang dan bertanya, kamu sebenarnya ingin apa? Chen Fei dengan sedikit malu menjawab, hanya saja, aku merasa seni rahasia ini sedikit terlalu stabil. Tidak sesuai dengan gayaku. Guangxu terkejut. Apa yang salah dengan seni Phoenix dan permainan pedang Hamyang? Harusnya permainan pedang Hamyang sedikit kurang stabil. Chen Fei bertanya, Elder, kita mau kemana? Guangxu menjelaskan, ini adalah puncak Sword Seang. Di setiap puncak tinggal seorang kultivator murni langit, para Elder kita. Di sini mereka melakukan pembudidayaan. Mendengar itu, Chen Fei tidak bisa tidak terkesan dengan sekte pedang. Sungguh menggembirakan, dengan bakat yang melimpah. Guangxu melanjutkan, Elder yang bertingkat tinggi yang memelihara di sini biasanya tidak terlibat dalam urusan kecil sekte. Chen Fei terkejut bahwa San Kong Lao hanyalah seekor kucing,
tetapi hanya dengan mentransmisikan suara tanpa hadir di sana, menunjukkan kekuatan dalamnya yang luar biasa. Yuan Fang memotong Guang Xiu. Baik, cukup sudah. Disiplin manakah yang akhirnya kamu bawa untuk aku temui? Chen Fei merasa malu dan dengan cepat berkata, disiplin. Chen Fei menyapa Santong Lao Yuan Fang. Yuan Fang mengamati Chen Fei dan berkata, tidak ada alasan kosong kamu membawanya. Dia mencapai tingkat tertentu hanya beberapa hari setelah bergabung dengan sekte. Dia adalah jenius yang luar biasa. Guang Xiu langsung menyatakan tujuannya. Aku membawanya ke sini karena aku ingin mengambil sesuatu. Dia telah diakui oleh Huyuan Sword. Aku ingin mengambil kutukan hati pedangmu agar dia bisa berlatih. Yuan Fang sangat terkejut mendengar bahwa Chen Fei telah menaklukkan Huan Sword. Tetapi mendengar Guang Xiu menyebutkan kutukan hati pedang, dia mengeluarkan kekuatan yang membuat keduanya terlempar. Guang Xiu dengan cepat melindungi Chen Fei dan mendorongnya ke samping, menyebabkan Chen Fei jatuh ke tanah. Yuan Fang terus menyerang sambil berkata, Ziku, apakah kamu sudah lupa tentang Si Mingsu? Guang Xiu juga berteriak, aku tidak lupa. Chen Fei saat ini abadi, tetapi dia memiliki hati dao yang murni seperti Si Mingju. Kutukan hati pedang memang sangat cocok untuknya. Sebagai seorang master sekte, aku tentu ingin para disiplin dapat berlatih teknik rahasia yang sesuai. Selain itu, dia bukan Si Minggu. Aku tidak akan membiarkan dia menjadi seperti dia. Mendengar ini, Chen Fei sangat tersentuh oleh kepercayaan Guang Su. Dia berkata kepada Yuan Fang, tolong jangan khawatir. Disiplin ini pasti tidak akan mengecewakan sekte. Disiplin ini akan memilih kutukan hati pedang. Dalam hati Chen Fei, dia berpikir, aku bahkan tidak berencana untuk berlatih ini. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi Si Mingchu? Yuan Fang tahu bahwa akan sia-sia mengatakan lebih banyak, dan melempar sesuatu pada Guang Xiu. Pergi menyingkirlah, jangan mencariku lagi jika ada yang terjadi. Chen melihat manual kutukan hati pedang di tangannya dan bertanya, mengapa San Kong Lao begitu waspada terhadap teknik rahasia ini? Apakah sangat kuat? Guang Xiu merenung dan berkata, sulit untuk dikatakan. Sejauh ini, tidak ada yang berhasil berlatih kutukan hati pedang kecuali penciptanya. Ini tidak hanya sulit, tetapi juga sangat berbahaya. Kesalahan kecil dapat menyebabkan hilangnya kekuatan yang parah atau bahkan kematian. Persyaratan realem dari kutukan hati pedang sangat tinggi. Seseorang tidak dapat hanya mengandalkan kultivasi yang stabil untuk berhasil melatihnya. Teknik rahasia ini benar-benar berlawanan dengan stabilitas. Seseorang harus melalui pertempuran sengit, darah, dan luka untuk tumbuh dengan cepat. Kebetulan, kamu pasti akan menghadapi banyak kesulitan saat turun gunung, yang merupakan kondisi ideal untuk melatih kutukan hati pedang. Saat itu, Chen sedang menikmati minuman dengan sesama. Dia terkejut melihat mereka biasanya serius, tapi ketika mabuk, mereka memiliki sisi yang sama sekali berbeda. Saat itu, Fong Qingsu menarik Chen lebih dekat dan berkata, Chen Fei, bro, kamu telah menjadi master pedang termuda di sekte dalam ratusan tahun. Besok, kamu akan mulai pelatihan di bawah gunung, jadi hari ini kita mengadakan pesta perpisahan. Mengapa kamu duduk begitu jauh? Ayo duduk di sini dan minum. Disiplin lain juga menimpali, benar. Segera duduk di sini. Jika tidak, jika para elder datang dan memarahi kita nanti, kita akan mendorongmu keluar untuk mengambil kesalahan. Saat itu, Liu Yuanikir didorong lebih dekat oleh Zhou Yuan dan berkata, cepat bicaralah dengan Chen Fei. Dia akan pergi besok. Aku tidak tahu kapan dia akan kembali. Liu Yuani menghindari Chen Fei di setiap kesempatan. Sekarang bahwa dia dipaksa seperti ini, dia menjadi marah, memukul dan menendang Zhou Yuan secara acak dan melarikan diri. Melihat Zhou Yuan dipukul, temannya dengan cepat berlari mendekat dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu baik-baik saja? Saat itu, Chen Fei sedang memikirkan rencananya selanjutnya. Urusan mendesak adalah menemukan Zhao Zueli untuk melihat apakah dia bisa membantunya. Jika dia yakin dia baik-baik saja, dia bisa tenang untuk mencari kematian dan sistem kelahiran kembali. Kutukan hati pedang jelas tidak dapat dipraktikkan. Dia sudah mencapai tingkat tertentu. Berlatih itu akan membuatnya lebih sulit untuk mati. Dan Keowi, dia tidak punya waktu untuk memperhatikannya sekarang. Tapi jika di masa depan ada kesempatan, dia akan mencoba membantunya. Saat itu, Fong Qingsu, yang sedang mabuk, berteriak dengan keras, beberapa bulan yang lalu, ketika aku pertama kali bergabung dengan sekte, kurasa aku memiliki potensi paling besar, tetapi aku tidak menyangka ada langit di atas langit, dan orang di atas orang. Sekarang, Chen Bro telah menjadi master pedang. Zhou Yuan juga menimpali, tapi aku tidak akan menyerah. Aku pasti akan melampaui kamu. Chen menghibur mereka. Sebenarnya, tumbuh terlalu cepat tidak baik.
Jangan memberi tekanan pada diri sendiri. Tingkatkan secara bertahap seperti itu. Kamu pasti akan melampaui aku di masa depan. Zhuo Yuan mengangguk, aku mengerti. Meningkatkan realem terlalu cepat akan membuat fondasimu tidak stabil, yang akan membuat mudah terjebak dalam bahaya kemudian. Kemudian Zhuo Yuan berbalik kepada Feng Qingsu, tapi ibuku tahu cara cepat dan aman lain, yaitu kultivasi ganda. Du mengeluarkan semua anggur dari mulutnya. Zhuo Yuan benar-benar putus asa. Kata-kata itu juga mengejutkan Feng Qingsu, yang berkata dengan malu, Chen Bro akan segera pergi. Aku tidak tahu kapan dia akan kembali. Sebelum pergi, kamu harus membantuku memenuhi harapanku. Chen Fei bertanya, harapan apa yang perlu kamu bantu penuhi? Dalam sekejap, Chen Fei pergi bersama Fan Xingsu dan Zhuo Yuhan ke sebuah tempat dengan jembatan papan tunggal. Fu Ningxu berkata, kami juga telah berlatih selama ini. Chen Bro sekarang telah memulai jalan menjadi master pedang. Kami ingin membuktikan kepadamu bahwa kami juga akan bekerja keras untuk mengejar kamu. Chen dengan sengaja berkata, jangan bilang kamu akan bekerja keras dalam kultivasi ganda untuk membantu Qingsu. Mendengar ini, Fan Xingsu hampir jatuh dari jembatan dan berkata malu, tentu saja tidak. Kemudian mulai menyeberangi jembatan dengan cepat, melewatinya dengan mudah. Selanjutnya Zhuo Yuan, meskipun sedikit mabuk, dia tetap berhasil melaluinya. Ternyata dia telah giat berlatih akhir-akhir ini. Setelah dia melintas, keduanya mendesak Chen untuk melanjutkan, berkata, giliranmu sekarang. Jangan takut, jika kamu jatuh, kami tidak akan menyelamatkanmu. Chen tertawa dan berkata, kapan aku pernah takut? Aku tidak pernah takut. Kemudian dia melompati jembatan. Tapi begitu Chen Fei sampai di tengah, beberapa kekuatan tak terlihat menangkapnya dan menariknya ke dalam jurang. Fang Qingsu dan Zhuo Yuhan menatap lebar-lebar, wonder jika mulut mereka dikutuk. Kata-kata mereka benar-benar menjadi kenyataan. Saat itu, Chen Fei Leva berdiri di dasar jurang, melihat Kai Suli, berpikir keras mencari penjelasan. Kaiowi berteriak marah, kau masih hidup. Mengapa kau tidak mencariku? Kini Chen sangat ketakutan, tidak tahu apa yang akan dilakukan Kaiowi. Melihatnya, dia tahu dia sudah dalam masalah. Pikiran di kepalanya berputar, mencoba mencari cara untuk menangani ini. Kaiowi dengan marah menuntut mengapa Chen masih hidup dan belum segera mencarinya. Chen membantah, tidak mungkin. Bagaimana aku berani lari? Aku hanya sibuk, jadi aku tertunda. Begitu aku punya waktu, aku langsung datang ke tebing ini untuk menghormati kamu. Kai Suli berkata dingin, bohong. Aku bisa merasakan semuanya yang terjadi di luar. Chen Fei berpikir dalam hati, aku sudah terjebak. Sekarang setelah kamu menstabilkan realemmu, saatnya aku melarikan diri dari tempat ini. Chen Fei mendengar ini dan tahu bahwa ini bukan berita baik. Kai Suli memberi Chen Fei tatapan kasihan. Terlambat untuk menyesal sekarang. Santai saja, aku akan dengan lembut masuk ke dalam tubuhmu. Aku tidak akan membiarkanmu merasakan sakit. Dengan itu, Kaiowi menyodorkan pil penghisap jiwa ke dalam mulut Chen Fei. Saat itu, Chen Fei bahkan belum bertemu Zoella, jadi dia tidak siap untuk mati. Dia berteriak, tidak, jangan. Kemudian dia melepaskan energi di dalam dirinya, mendorong pil itu pergi. Pada saat yang sama, pil penyamaran yang dibawa Chen juga terjatuh. Melihat Chen Fei tidak bekerja sama, Kai Suli menjadi marah. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Apakah kau tahu berapa banyak usaha yang dibutuhkan untuk membuat pil penghisap jiwa itu? Kai Suli mendekat untuk memeriksa. Melihat dua pil di tanah, dia bertanya, dari mana dua pil penghisap jiwa ini berasal? Chen Fei segera berkata, salah satu dari mereka diberikan kepadaku oleh Liu Yuan Sare. Dia pasti tidak punya niat baik. Aku tidak tahu apa itu, tetapi senior harus hati-hati. Itu bisa merusak tubuhku. Itu berarti senior akan mengalami kerugian. Tapi Kaiowi tidak peduli dan menyodorkan kedua pil itu ke dalam mulut Chen Fei. Chen Fei tidak bisa memuntahkannya. Kai Suli mengarahkan Qi-nya, mengirimkan pil tersebut ke dalam tubuh Chen. Pada saat itu, di ruang jiwanya, Chen Fei melihat Kai Suli yang besar. Sedikit bingung tentang apa yang sedang terjadi, Kaiowi berkata, sekarang aku akan bertukar jiwa denganmu. Tubuhmu akan sepenuhnya menjadi milikku. Chen Fei segera berpikir, jika dia menyentuh jiwaku, sistem akan mengaktifkan mode bunuh untuk melindungi jiwaku. Dia dengan sengaja berkata, hanya bertukar jiwa. Mengapa kamu tidak berani menghancurkanku hingga mati? Kai Suli menjadi marah ketika dia mendengar itu, mengulurkan tangan untuk meraih jiwa Chen Fei. Chen terus memprovokasinya. Apakah kamu benar-benar tidak berguna? Apakah benar-benar butuh usaha begitu banyak untuk menghancurkanku atau belum makan? Kai Suli bertanya, kamu merencanakan sesuatu, bukan? Katakan padaku, apa skemamu? Tepat sekali.
Aku memiliki skema. Jika kamu berani menyentuh jiwaku, kamu akan musnah. Berani mencoba. Kaisuli berpikir, bertahun-tahun pengalaman mengatakan kepadaku untuk mendengarkan orang lain. Dia berkata, aku akan menyegelmu untuk sementara waktu. Dengan begitu, aku tidak akan dalam bahaya. Chen Fei sedikit bingung, tidak mengerti mengapa Kaiowi mendengarkan orang lain kali ini. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu banyak bicara. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Chen hanya bisa memanggil sistem dan bertanya, aku sudah disegel. Apakah itu tidak dihitung sebagai merugikan jiwaku? Sistem menatapnya dengan ekspresi suram, tidak tahu bagaimana menjawab, lalu diam-diam pergi. Chen Fei berteriak, jangan pergi. Jika kamu pergi, apa yang harus aku lakukan? Pada saat ini, Kaisuli telah sepenuhnya mengendalikan tubuh Chen, melihat wadah barunya dengan puas. Dia berteriak, akhirnya aku bebas dari sangkar ini. Makanan enak, waktu bersenang-senang, di sini aku datang. Sementara itu, Fan Xingsu dan Zhuo Yuhan masih berdiri di sebelah tebing, bingung tentang apa yang baru saja terjadi. Mereka tidak tahu jenis sihir apa yang menyeret Chen Fei ke dalam jurang, tetapi itu pasti pekerjaan seorang kultivator yang kuat, jadi mereka berdua tidak berani bertindak sembarangan. Tiba-tiba, Kaisuli menggunakan tubuh Chen Fei untuk terbang dari tebing, berteriak, akhirnya aku bebas, 65 tahun. Aku benar-benar keluar. Kemudian, melihat dua orang yang bingung itu, dia berkata, kalian berdua tidak mengerti, kan? Perasaan kebebasan itu luar biasa. Fu Ningxu berseru dengan terkejut, kau bukan Chen Fei. Siapakah kamu? Kaiowi menjawab, aku hanya seorang kultivator nakal yang kebetulan bertemu kalian, dan karena aku bertemu kalian, aku tidak punya pilihan selain menghapus kalian. Betapa buruknya nasib. Dengan itu, dia menyerang Zhuo Yuan. Sebelum Yuan bisa bereaksi, dia dikelilingi oleh bola energi. Fu Ningxu, juga dalam bahaya, berteriak, apakah dia mencoba menyerap semua energi spiritual kami? Kaisuli ingin menyerap semua energi dari keduanya ke dalam tubuhnya. Meskipun kedua orang ini hanya biasa-biasa saja, tidak ada yang akan menolak energi tambahan. Kaisuli bersiap-siap untuk meluncurkan serangan hebat untuk menjatuhkan mereka berdua. Tetapi Zhuo Yuan masih mencoba bertanya, apa yang kau lakukan pada dua? Kaisuli sudah mau mengatakan, kamu akan menghilang sama seperti dia. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba merasakan ada yang salah di dalam tubuhnya. Seolah-olah pil penyamaran sedang membakar jiwanya, Chen Fei juga bingung. Tidak mengerti apa yang sedang terjadi, Kaisuli berteriak kesakitan, bajingan. Bagaimana kamu punya pil penyamaran? Pada titik ini, Kaisuli tidak bisa melawan kekuatan pil tersebut. Jadi, dia harus menemukan cara untuk melarikan diri ke tempat yang tidak dapat mempengaruhi dirinya. Namun, tak terduga, pil penyamaran meningkatkan kekuatannya, dan jiwa Kaisuli tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dia panik, bajingan, aku sudah tertipu. Pil ini bahkan bisa mengendalikan energi spiritual dari makam batu murni surgawi. Kemudian dia berbalik kepada Chen Fei dan menggeram, bajingan. Kamu pasti melakukan ini dengan sengaja. Sejak awal, kamu tahu ini adalah tempat warisan dari Raja Setan Hongyang. Kamu tahu aku terjebak di sini dan akan menggunakan kamu untuk bertukar jiwa. Jadi, kamu menjebakku, kemudian membunuhku dan merebut semua harta di tempat warisan ini. Benarkah? Chen merasa itu konyol. Dia adalah korban tetapi dianggap sebagai penjahat. Kaisuli masih menggeram, bajingan. Naiklah ke sini sekarang. Chen berkata, bukan karena aku tidak mau naik. Itu karena aku tidak bisa. Justru kamu yang menjebakku di bawah sana. Saat itu, Kaiowi hampir gila, berteriak, kamu adalah seorang murid resmi Sekte Pedang, tetapi kamu memiliki pil setan. Kamu pasti menyembunyikan identitas aslimu dariku. Naiklah ke sini sekarang, nenek tua. Chen berkata dengan sangat sedih, senior, aku benar-benar hanya seorang murid biasa dari Sekte Pedang. Lalu Chen berkata, sekarang satu-satunya cara untukmu adalah menghancurkan cincin penyimpanan dan membebaskan aku sehingga aku bisa membantumu. Tetapi Kaiowi tidak bodoh dan jelas menolak, jangan berharap itu. Setelah kamu bebas, apapun yang kamu lakukan tidak ada hubungannya dengan saya. Chen Fei melanjutkan, jangan bersikeras lagi. Sekarang kamu hanya pada tingkat realem, dan pil penyamaran yang belum berhenti bekerja. Atau apakah kamu benar-benar ingin jiwamu menghilang? Kaisuli tahu Chen Fei benar, tetapi dia telah bekerja keras untuk mengambil alih tubuhnya. Bagaimana dia bisa melepaskan dengan mudah? Selain itu, jika dia ingin merebut kembali tubuh Chen, itu akan jauh lebih sulit sekarang karena dia sudah waspada. Melihat Kaiowi ragu, Chen Fei berkata, sudah terlambat untuk itu. Kaisuli marah dan terpaksa membuka segel Chen Fei dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan?
Chen melipatkan bibirnya dan berteriak, "Sistem, saatnya bertindak."